Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurapiani Sukandar dengan NIM 221331030 dari kelas 3A TC. Di video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia atau Sistem dan Teknologi Multimedia, tugas modul 6 yaitu Alias Gamma dan Alias Delta bagian encoder. Pertama, pendahuluan. Pada Alias Gamma Coding, metode ini dikembangkan oleh Peter Elias dengan teknik pengkodean 1. Tulis dalam biner 2. Jumlah bit pada proses 01 dikurang 1 untuk menentukan jumlah 0 atau zeros yang harus ditambahkan di muka angka tersebut. Contoh ada sebuah bilangan 11. 3. Langkah pertama adalah konversi 11 menjadi biner yakni 1011. 4. Cari jumlah bit atau pangkat tertinggi pada proses pertama lalu kurangi 1. Gunakan jumlah tersebut untuk menambahkan angka 0 di depan biner yang terdapat pada proses pertama. Hasilnya adalah 000111. Sehingga jika didapatkan deretan angka 1115 dan 27, maka dengan Alias Gamma Code, deretan angka tersebut dapat diubah menjadi 0001101100011001111. Fungsi dari alias gamma kode ini adalah pengguna dapat mengirim banyak angka berjajar sekaligus. Sebab jika kita hanya mengubah bilangan tersebut menjadi biner, maka akan sulit melakukan decode. Sebagai contoh, 3 bilangan yang terdapat pada contoh di atas, jika data tersebut dikirim 1011 11111 dan seterusnya saja, maka angka ada banyak variasi kombinasi biner untuk mendapatkan nilai desimalnya. Selanjutnya, pada alias delta coding, seperti alias gamma, kode ini ditemukan oleh Peter Elias. Kode ini menerapkan jumlah metode pada gamma coding, terutama di bagian kepala. Tekniknya adalah sebagai berikut. 1. Carilah pangkat tertinggi binernya, misalnya desimal 11 jika dibinerkan menjadi 1011, di mana pangkat tertingginya adalah 3. Jadi N sama dengan 3. 2. Gunakan gamma coding untuk mengkodekan bilangan N, di mana N sama dengan N ditambah 1. Jadi untuk kasus desimal 11, maka kita harus membuat gamma coding dari 4, yaitu 00100. 3. Tambahkan sisa N binary pada hasil 02. Jadi diperoleh jawaban 0010011. Jika diberikan deretan angka 35, 101, dan 112, maka akan didapatkan output dengan metode alias delta code sebagai berikut. 0011 0000 1100 1111 0010 1001 1111 0000. Selanjutnya langkah-langkah percobaan. 1. Analisis dan pelajari program encoder dengan metode alias gamma code untuk data 23, 35, 36, 44, 45. 2. Gunakan data yang sama pada nomor 1 untuk encoder dengan metode alias delta code. 3. Lampirkan flowchart, program, dan screenshot hasil pada laporan yang dibuat. Selanjutnya instruksi, tuliskan fungsi program pada tiap barisnya. Fungsi baris pertama, untuk apa perintah def untuk mendefinisikan fungsi baru dengan nama alias gamma yang menerima satu parameter input. Fungsi baris kedua, apa fungsi variabel gamma result, yaitu untuk menginisialisasi variabel gamma result yang awalnya diinisialisasi sebagai string kosong. Fungsi baris ketiga, untuk apa perintah format, yaitu untuk mengubah nilai input atau bilangan desimal menjadi representasi bilangan biner dalam bentuk string. Fungsi baris keempat, apa tujuan dari for ini, yaitu untuk perulangan yang berjalan sebanyak len biner dikurang 1, yaitu panjang dari string biner dikurangi 1.
Fungsi baris kelima yaitu untuk setiap kali loop berjalan, string gamma result diperbarui dengan menambahkan 0 di bagian depan. Fungsi baris ke-6 yaitu untuk menggabungkan hasil dari gamma result yang telah ditambahkan 0 dengan string biner. Fungsi baris ke-7 yaitu untuk perintah return, yaitu untuk mengembalikan nilai gamma result sebagai hasil fungsi alias gamma, yaitu string yang merepresentasikan kode alias gamma dari input. Fungsi baris ke-8 yaitu untuk perintah def untuk mendefinisikan fungsi baru bernama alias delta yang menerima satu parameter input. Fungsi baris ke-9 untuk perintah format, yaitu untuk mengubah nilai input menjadi representasi bilangan biner dalam bentuk string. Fungsi baris ke-10 yaitu fungsi variabel n, yaitu untuk menyimpan panjang string biner, di mana yaitu jumlah bit dalam representasi biner dari input. Fungsi baris ke-11 fungsi variabel gamma, yaitu untuk menyimpan hasil dari fungsi alias gamma n yang memberikan kode alias gamma dari panjang biner n. Fungsi baris ke-12 fungsi variabel data result, yaitu data result berfungsi untuk menyimpan hasil penggabungan antara gamma dan potongan string biner mulai dari indeks 1. Untuk biner 1 untuk mengambil digit dari string biner mulai dari indeks 1 hingga akhir. Fungsi baris ke-13 yaitu untuk perintah return untuk mengembalikan nilai data result sebagai hasil dari fungsi alias delta, yaitu string yang merepresentasikan kode alias delta dari input. Selanjutnya, fungsi baris ke-14 untuk variabel data, yaitu berfungsi untuk menginput data yang dijadikan basis untuk menghasilkan representasi alias gamma dan alias delta. Fungsi baris ke-15 yaitu untuk menginisialisasi variabel out gamma sebagai string kosong. Fungsi baris ke-16 yaitu untuk menginisialisasi variabel out delta sebagai string kosong. Fungsi baris ke-17 yaitu untuk perulangan yang berjalan untuk setiap elemen i dalam daftar data. Setiap angka dalam data akan diproses untuk menghasilkan kode alias gamma dan alias delta. Fungsi baris ke-18 yaitu untuk variabel out gamma, berfungsi untuk menyimpan hasil dari perhitungan alias gamma untuk setiap elemen dalam variabel data. Fungsi baris ke-19 untuk variabel out data sama, yaitu berfungsi untuk menyimpan hasil dari perhitungan alias delta untuk setiap elemen dalam variabel data. Fungsi baris ke-20 untuk mencetak data input gamma dalam bentuk daftar data. Fungsi baris ke-21 untuk mencetak hasil representasi alias gamma dari bilangan daftar data. Fungsi baris ke-22 yaitu untuk mencetak data input delta dalam bentuk daftar data, dan baris yang terakhir yang ke-23 yaitu untuk mencetak hasil representasi alias delta dari bilangan dalam daftar data. Selanjutnya, analisa dari program di atas. Program ini mengonversi bilangan bulat ke dalam dua jenis representasi kompresi data, yaitu alias gamma dan alias delta. Program menerima input berupa daftar angka, lalu menghasilkan keluaran berupa representasi alias gamma dan alias delta dari masing-masing angka tersebut. Fungsi alias gamma yaitu mengubah angka ke biner, lalu menambahkan awalan 0 sebanyak panjang biner dikurangi 1, menghasilkan kode yang efisien untuk bilangan kecil. Sedangkan alias delta pertama mengkodekan panjang biner menggunakan alias gamma, kemudian menggabungkannya dengan sisa biner tanpa bit pertama yang lebih efisien untuk bilangan besar. Setiap angka dalam daftar data diproses dengan kedua metode ini dan hasilnya disimpan dalam variabel out gamma dan out delta. Program kemudian mencetak hasil pengkodean, menunjukkan bagaimana kedua metode ini dapat mengompresi data secara efisien. Alias gamma cocok untuk bilangan kecil, sedangkan alias delta lebih unggul untuk bilangan besar. Keduanya bermanfaat dalam konteks kompresi data. Terakhir, lampirkan gambar flowchart di bawah ini. Berikut gambarnya.
diawali dengan alur dimulai dengan proses utama, lalu inisialisasi data input angka yang akan di-encode, di mana di langkah ini data angka yang akan dikonversi atau di-encode dimasukkan sebagai input, lalu inisialisasi variabel out gamma dan out delta untuk menyimpan hasil decoding, di mana dua variabel ini disiapkan untuk menyimpan hasil dari encoding menggunakan metode alias gamma dan alias delta. Lalu fungsi encoding alias gamma, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk mengonversi angka input menjadi kode biner menggunakan metode alias gamma, lalu mengubah input angka ke dalam biner, lalu zeros sama dengan jumlah bit biner dikurang 1, yaitu di mana zeros ini dihitung berdasarkan jumlah bit dari bilangan biner dikurang 1. Lalu menggabungkan jumlah zeros dengan biner input, di mana nilai zeros ini kemudian digabungkan di depan biner input untuk menghasilkan output alias gamma atau out gamma. Lalu ada fungsi encoding alias delta, di mana fungsi ini digunakan untuk mengonversi angka input menjadi kode biner menggunakan metode alias delta. Lalu ada mengubah input angka ke dalam biner, yaitu sama seperti fungsi di alias gamma, di mana angka input diubah ke dalam biner. Lalu ada biner 1 sama dengan biner tanpa digit pertama, yaitu langkah ini mengambil bagian biner tanpa digit pertama yang digunakan dalam encoding alias delta. Lalu ada panggil fungsi alias gamma dari jumlah input biner yang hasilnya disimpan dalam variabel gamma. Di mana di sini tuh digunakan untuk menghitung jumlah bit dari biner yang sudah diambil tanpa digit pertama dan disimpan dalam variabel gamma. Lalu ada menggabungkan hasil gamma dengan biner 1, di mana nilai hasil gamma digabungkan dengan biner 1 untuk membentuk output alias delta atau out delta. Lalu di sini ada pengecekan, masih ada angka di atas input. Jika masih ada angka atau yes yang belum di-encode, alur akan kembali ke awal proses encoding. Sedangkan jika tidak ada atau no, alur berlanjut ke langkah berikutnya. Lalu end, di mana proses encoding selesai. Cukup sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.